Oke, jadi aku mau jelasin tentang sistem layanan Daring Express ini. Di sini ada tiga role atau tiga peran, ada pelanggan, ada staff, dan juga ada admin. Nah, jadi untuk alurnya eh, udah tertera ya, ada banyak sekali alur untuk pelanggan dan juga ada alur untuk admin. Ada alur juga untuk staff di sini yang masing-masing itu punya websitenya sendiri untuk mengatur eh, pengiriman. Yang pertama itu untuk admin ya. Admin di sini harus login dulu, kemudian tamat pengiriman. Nah, untuk contohnya mungkin langsung aja. Di sini admin harus login dulu. Setelah login di sini, kemudian eh, klik status pengiriman. Nah, di sini admin harus menambah status pengiriman terlebih dahulu. Status pengiriman sedang diproses. Kode pengiriman ini asal aja. Contoh, misalnya contoh 2, lokasi di Samarinda. Status barang ini diisi dengan apa? Pesan admin atau status barang ya. Contohnya gini, gudang yang nah setelah dibuat akan tampil di tabel ini. Kemudian admin akan menambahkan pengiriman barang uh, kode pengiriman ini ya, kode pengiriman contoh 2 ini. Barang-barang apa saja yang dikirim di satu sesi itu. Nah, di sini baru ditambahkan di sini. Cara penambahannya itu ada dua, diimport pakai Excel sama manual. Nah, di sini contoh manualnya itu yang pertama username. Username ini nggak perlu diisi. Kalau pelanggan yang nggak punya akun itu nggak perlu diisi. Nama pengirim perlu diisi, nama penerima perlu, alamat juga perlu. Nomor resi ini kalau uh, nomor resi ini bisa diubah. Kalau pengiriman itu nggak punya nomor resi, nah ini nggak perlu diubah. Tapi kalau misalnya perlu punya nomor resi dari JNE atau JNT, ini dirubah aja, dirubah sesuai dengan uh, pengiriman sebelumnya. Kode pengiriman ini kita pilih yang contoh 2 yang udah dibuat di sini ya. Contoh 2, nama barang, berat barang, jumlah barang, biaya kirim. Foto barang ini opsional, bisa diisi atau nggak diisi nggak apa. Sudah dibuat di sini, tapi di username ini kosong karena memang nggak punya akun ya. Nah, untuk tabelnya ini bisa dihilangin juga, misalnya nama pengirim mau dihilangin, nama penerima mau dihilangin juga bisa, nomor resi mau dihilangin juga bisa. Kalau mau dimunculin juga bisa, misalnya nama pengirim siapa, nama penerima siapa. Nah, untuk yang kedua itu bisa pakai Excel. Contoh Excelnya itu kayak gini, ada formatnya harus seperti ini ya. Formatnya username, nomor resi, nama barang, berat barang, jumlah, pengirim, penerima, biaya. Nah, kalau misalnya pelanggannya itu nggak punya akun, ini bisa dikosongin aja username-nya. Kalau misalnya nggak punya nomor resi juga, ini dikosongin aja nomor resinya. Nanti akan tergenerate nomor resi yang baru. Oke, seperti ini, selanjutnya tinggal di import. Di sini ini nomor resinya harus unik ya sebenarnya. Karena di sini nomor resinya contoh. Coba kita munculin nomor resi dulu, udah. Nah, di sini ada nomor resi dengan contoh. Ini akan menyebabkan error. Jadi di sini harus diubah ke eh, contoh resi ya. Soalnya ini ada kesamaan data pengiriman, jadi nggak bisa. Karena nomor resi itu harus unik. Langsung aja ditambahkan.
Untuk kode pengirimannya itu yang terbaru yang telah kita tambahin tadi. Nah, sudah berhasil diimport. Di sini ada pesan juga untuk username berikut tidak ditemukan. Nah, username asal untuk asal ini, nah ini kan memang nggak ada ya. Nanti akan disimpan tanpa username terkait kayak gitu. Misalnya asal tuh itu di sini. Ini kan datanya asal tadi nanti akan kosong karena memang tidak ada nama asal di pelanggan. Nah mungkin untuk itu aja. Yang selanjutnya adalah untuk pelanggan ya. Pelanggan yang nggak punya akun itu bisa melacak pengiriman dengan nomor resi. Nah, misal ini kan nggak punya akun. Setelah admin mengumpulkan barang kan nanti nomor resinya dikasih ke pelanggan. Pelanggan itu bisa langsung lacak pengirimannya ya melalui dashboard ataupun web landing page-nya. Di sini udah muncul detail barang juga ada. Gambar kalau nggak ditambahkan ya nggak muncul. Kayak gitu ya. Kalau punya akun tinggal login aja, nanti akan bisa bayar, cek pengiriman, top up, sama cek status pengirimannya ya. Misalnya contoh akun pelanggan, aku login dulu akun pelanggan. Nah setelah login, nanti di sini ada daftar pengiriman aktif ya, sesuai dengan apa pengirimannya. Bisa langsung bayar aja. Untuk bayar cash misalnya cash, lakukan proses pembayaran. Nah di sini akan menunggu konfirmasi. Admin harus konfirmasi pembayaran dulu di menu konfirmasi. Nah di sini akan muncul menu konfirmasi. Nah setelah uang pembayarannya diterima sama admin tuh tinggal ubah aja di sini konfirmasi pembayaran. Nah pembayaran berhasil dikonfirmasi. Di sini akan berubah juga statusnya jadi lunas. Untuk transaksinya juga berhasil, pembayaran buku tulis selesai, sama pengirimannya juga berhasil, buku tulis lunas. Di sini juga udah terubah ya statusnya. Pengiriman untuk buku tulis itu udah lunas. Contohnya ini karena kebanyakan jadi nggak kelihatan ya. Nah di sini kan lunas, statusnya lunas. Mungkin ditutup aja, misalnya nama pengiriman ditutup, serta juga ditutup. Nah jadi statusnya kelihatan lunas. Nah udah selesai. Mungkin untuk staff ini bisa login dulu. Di sini juga ada website untuk staff ya. Nah logout, staff login lewat sini juga. Di sini kan staff itu ditambahinnya manual sama admin sesuai dengan perannya ya. Ini perannya staff. Kita login pakai akun staff ini. Nah di sini adalah dashboard staff. Jadi staff dapat mengatur pengiriman ya. Status pengiriman itu diatur sama staff. Jadi kalau misalnya contohnya di sini misal kode pengiriman tadi contoh 2 ya nah di sini diatur sama staff. Ini kan masih sedang diproses kan. Ini diatur sama staff, misalnya barangnya tuh udah dikirimkan, maka akan diperbarui statusnya sama staff
Sebenarnya bisa lewat sini juga, cuman lebih lebih enak ya, tampilannya bisa dari HP itu lebih enak dari staff ini. Nah, di sini staff staff itu pilih, misalnya udah dalam perjalanan, tinggal dalam perjalanan, masukkan status barangnya, barang dalam perjalanan pekarangan. Lokasi terkini misalnya di Bontang, tambah status pengiriman. Status pengiriman berhasil ditambahkan. Kemudian bisa dicek aja di apa? Bentar. Bisa dicek di di sini bisa dicek. Nah, tadi kan yang sebelumnya cuman barang sedang diproses dengan Samarinda, di sini udah dalam perjalanan. Jadi dilacak pengiriman ini barang dalam perjalanan ke Karangan, di Bontang, tanggalnya sekian, jamnya sekian. Detail barangnya sama. Nah, itu udah diperbarui sama staff tadi. Coba kita login staff lagi. Di pengiriman ini staff juga bisa di ngedit ya, ngedit pengiriman sama lihat statusnya. Nah, di sini kan status untuk kode pengiriman tadi, misalnya kode pengiriman contoh 2. Nih, kode pengiriman ini tadi kan sedang diproses, sekarang juga udah dalam perjalanan. Nah, mungkin kayak gitu aja ya. Statusnya diatur sama staff semuanya. Bisa buat kartu juga. Ya mungkin itu aja sih. Tutorialnya cukup sampai di sini. Kalau ada tanya-tanya ya ditanyakan saja ya.